Baiklah semuanya, Anthony Albanese sedang sibuk memanipulasi publik Australia. Sementara para Islamis membunuh dan melukai warga Australia biasa, Anthony Albanese menyebutkan setiap ideologi ekstremis yang ada. Tapi entah kenapa, dia tiba-tiba lupa pada ideologi yang paling biadab, paling kejam dari semuanya, yaitu Islam. Dia tidak menyebutkannya. Direktur Jenderal Asia menjelaskan bahwa isu ekstremisme sayap kanan, isu gerakan sovereign citizen, dan isu meningkatnya antisemitisme. Ada berbagai isu yang menimbulkan kekhawatiran. Dia bahkan tidak menyebutnya Islam radikal. Dia bahkan tidak menyebutnya Islamis atau Islam ekstremis. Dia sama sekali tidak mengatakannya. Kalau kamu ingin tahu lebih lanjut tentang itu, tonton video saya sebelumnya. Tapi sementara Anthony Albanese sibuk memanipulasi kamu, lihatlah apa yang terjadi di masjid-masjid Australia, dan bukan hanya di sembarang masjid. Anthony Albanese cukup akrab dengan masjid ini. Ya, kamu benar menebaknya. Saya sedang membicarakan Masjid Lakemba. Biarkan saya bacakan untukmu. Tidak ada solusi lain selain jihad demi Allah. Jihad akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Nabi Muhammad, para khalifah yang saleh, 4 khalifah pertama, kekhalifahan Umayyah, kekhalifahan Abbasiyah, tidak ada satu pun dari mereka yang menaklukkan dunia dengan cara damai. Tapi Anthony Albanese berkata, One Nation tidak hanya menentang mereka karena kamu tahu mereka tidak terlihat seperti kita atau seperti orang kulit putih. One Nation selalu berfokus pada mengidentifikasi masalah. Dan penyebab utama masalahmu dalam hidup adalah orang-orang yang tidak terlihat sepertimu. One Nation seharusnya mengabaikan semua ini. Kalau tidak, kamu dianggap rasis. Tidak ada dari mereka yang menaklukkan dunia dengan cara damai, negosiasi, konsesi, atau saling pengertian. Tidak ada satu pun dari itu. Buang saja semua itu. Semua itu tidak penting. Jihad adalah satu-satunya solusi. Ini diajarkan di Masjid Lakemba. Bukan di Mesir, bukan di Pakistan. Di Masjid Lakemba, tempat Anthony Albanese diusir seperti orang biasa. Disitulah ajaran itu diberikan. Orang-orang yang berteriak pada Anthony Albanese, dengarkan ini. Orang itu yang menembak 15 orang Australia di pantai Bondi mendengarkan retorika seperti ini. Tapi maaf, akar dari semua kejahatan adalah supremasi kulit putih dan nasionalisme sayap kanan dan One Nation milik Pauline Hanson. Mereka menaklukkannya melalui jihad demi Allah. Sebenarnya tujuan jihad adalah untuk menghilangkan hambatan dalam penyebaran dan penegakan Islam. Yang dimaksud dengan hambatan adalah orang-orang seperti One Nation dan Pauline Hanson, orang-orang seperti kamu dan aku. Kita adalah hambatan bagi tujuan politik mereka. Kita menghalangi mereka. Oke, pria itu sedang berkunjung. Aku rasa dia dari Mesir atau semacamnya. Dia sedang berkunjung ke Masjid Lakemba. Pertama-tama kami tidak suka membiarkan orang seperti Sylvester Stallone masuk karena dia membawa vial tambahan steroid atau hormon pertumbuhan. Tapi orang-orang ini diizinkan masuk. Jihad banget. Aku akan kasih yang lebih baik lagi. Kamu tahu undang-undang ujaran kebencian yang disahkan oleh Anthony Albanese setelah serangan teroris Bondi? Sebenarnya undang-undang itu memberikan celah bagi orang-orang ini untuk lolos dari hukuman penjara. Jika kamu menyebarkan retorika kekerasan terhadap komunitas lain dalam konteks agama, maka itu tidak masalah karena itu hanya soal agama. Kamu tahu, aku seharusnya membuat agama sendiri dan menulis kitab suci dengan ayat-ayat yang menentang non-penganut. Aku harus mencari nama agama, sesuatu yang berhubungan dengan cahaya, luminarism, luminositas, luminarism. Untuk setiap non-luminari, aku harus menulis ayat-ayat kekerasan, dan aku akan dilindungi karena itu dalam konteks agama. Itu yang seharusnya aku lakukan. Tapi lihat ini, berbahasa Inggris. Ini adalah Al Soliman. Dia adalah Presiden Dewan Imam Nasional Australia. Pemerintah Australia sebenarnya cukup sering berkonsultasi dengan orang-orang ini. Dengarkan apa yang dia katakan. Orang tadi mengatakannya dalam bahasa Arab. Orang ini akan berbicara dalam bahasa Inggris dengan aksen Australia. Seorang pria datang kepada Nabi dan berkata kepadanya, "Wahai Rasulullah, apa amalan terbaik yang akan membuat Allah ridha?" Dan Nabi SAW menjawab, "Salat tepat waktu." Mereka sholat tepat waktu. Itulah sebabnya mereka sholat di tengah jalan. Karena Muhammad mengatakan ini adalah hal terbaik. Lalu apa hal terbaik kedua? Lalu jihad fi sabilillah. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, jihad fi sabilillah, lalu salat tepat waktu. Dia mengatakan dalam riwayat lain, Muhammad berkata, pertama jihad, lalu sholat.
Jadi Anda tahu, ada perbedaan pendapat di situ, ada ketidaksesuaian, tapi itu tidak masalah. Jihad tetap berada di dua teratas. Dan sekarang dia akan memberitahumu, untuk apa jihad itu. Kamu tahu, seorang muslim biasa akan berkata itu adalah perjuangan. Sebenarnya, polisi metropolitan juga menggunakan alasan bodoh ini. Jihad berarti perjuangan batin. Perjuangan batin melawan godaan perjinahan. Itulah jihad. Berjuang melalui cara-cara politik. Itulah yang akan dikatakan oleh seorang muslim biasa kepadamu. Meskipun mereka tahu ada jihad yang bersifat kekerasan. Tapi dia sedang membicarakan jihad yang bersifat kekerasan. Jihad yang bersifat kekerasan adalah yang paling suci di antara semua jihad. Ya, kamu bisa berargumen bahwa jihad berarti perjuangan batin. Tapi dalam 99% kasus, ketika Muhammad berbicara tentang jihad, dia berbicara tentang jihad yang bersifat kekerasan. Hal yang juga dibahas para ulama adalah kewajiban untuk setia kepada Islam dan kaum muslim. Kamu harus memiliki kesetiaan kepada Islam dan kaum muslim. Itulah posisi utamamu. Sekarang konstitusi Australia tidak mengakui agama apapun sebagai yang mengatur kita. Kita adalah negara sekuler. Kamu bebas menjalankan agamamu, tetapi pemerintah Australia tidak memiliki kesetiaan kepada Islam atau prinsip-prinsip Islam. Jadi, disinilah letak konfliknya. Jadi, seorang Muslim yang tinggal di Australia, loyalitas utamanya harus kepada Islam dan ajaran Islam. Itu mencakup segalanya, Islam politik, Islam yang penuh kekerasan, jihad, semuanya. Itu mencakup semuanya. Dan harus berlepas diri dari kekufuran dan orang-orang kafir. Menjauhi orang-orang kafir, yaitu orang-orang kafir atau metode-metode kafir kita, sistem perbankan kita, bentuk pemerintahan kita, demokrasi, kebebasan berbicara, semua itu. Kamu tidak berpihak kepada mereka. Setiap muslim harus meyakini penerapan syariah. Setiap Muslim harus meyakini penerapan syariah. Orang ini adalah pemimpinnya. Maaf, bukan hanya pemimpin, dia adalah presidennya. Pemerintah Australia secara rutin berkonsultasi dengan orang-orang ini. Dan dia mengatakan bahwa setiap Muslim harus berusaha atau setidaknya meyakini penerapan syariah, yaitu menumbangkan pemerintahan sekuler kita, demokrasi konstitusional kita. Jadi ketika Anda mengatakan itu, kenapa tidak setiap Muslim melakukan pengeboman? Kenapa begitu? Itu karena mereka belum punya sarana untuk melakukannya. Bayangkan saja jika di akhir tahun 20-an atau awal 30-an orang berkata, tidak semua Nazi itu jahat. Anda tahu saya tidak terpengaruh olehnya. Oh, tunggu. Tunggu sampai mereka punya sarana untuk melakukannya. Lalu kamu akan tahu apa yang sebenarnya diyakini setiap Nazi. Seperti yang kami yakini, sebagai muslim, syariah adalah solusi untuk masalah umat manusia. Tapi kamu tidak bilang, aku ingin menerapkannya sekarang, padahal kamu bahkan belum kuat. Kamu ingin menerapkannya sekarang, padahal kamu bahkan tidak punya kekuatan. Kamu tidak punya kekuatan. Jadi jangan khawatir untuk menerapkannya sekarang. Kamu tidak punya kekuatan. Dan saya sudah memutarkan banyak video imam lain untukmu. Mereka hanya bilang, tunggu waktunya. Ikutlah dalam proses politik. Masukkan anggota Dewan Muslim, wali kota, anggota parlemen, anggota kongres. Ada imam di Amerika yang secara terbuka berbicara tentang kita harus memiliki 50 anggota Kongres Muslim, pria atau wanita, pada tahun 2030. Dan dengan tujuan akhir memiliki seorang presiden Muslim. Seorang presiden Muslim yang meyakini hal-hal ini, apa yang akan dia lakukan? Ini adalah ancaman serius. Mengetuk pintu. Kamu ingin menerapkannya sekarang, padahal kamu bahkan belum punya dukungan. Kamu ingin menerapkannya di negara barat. Jika kita ingin melihat syariah diterapkan, dan kita ingin melihat khilafah Islam ada, maka kita harus berjuang untuk itu. Ketika Muslim berada dalam keadaan kuat, maka mereka bisa mulai berurusan dengan kekuasaan. Saya mendukung seorang kafir melawan Muslim lain, itu haram. Tidak diragukan lagi, itu haram. Itulah sebabnya kerabat semua pelaku grooming di Inggris, mereka tidak pernah melaporkan mereka. Bahkan teman atau tetangga pun tidak pernah melaporkan mereka karena ini soal kita melawan mereka. Kamu tahu, mereka bilang, oh kamu menganggap mereka sebagai pihak lain. Ini benar-benar menyedihkan. Barat telah mencapai tingkat dalam masyarakat mereka di mana mereka benar-benar percaya pada nilai-nilai untuk menerima semua orang. Tidak ada pembedaan. Tapi biologi, sosiologi, atau psikologi manusia tidak bekerja seperti itu. Muslim diajarkan sejak usia sangat muda. Ini tentang kita melawan mereka. Inilah sebabnya Muslim Pakistan, Muslim Turki, dan Muslim Afrika, mereka semua akan bersatu ketika harus bersaing dengan orang kafir, yaitu kalian. Ada konsep tersendiri untuk itu. Itu disebut pan-Islamisme, khilafah global.
Tapi kita punya pemimpin seperti Keir Starmer dan Anthony Albanese yang hanya begitu saja. Saya tidak mau dengar apa-apa. Kamulah yang jadi masalah. One Nation adalah masalahnya, atau supremasi kulit putih sayap kanan yang jadi masalah. Saya tidak meremehkan atau mengabaikan risiko yang ditimbulkan oleh ideologi kekerasan lainnya juga. Tapi ini adalah yang paling berbahaya, agresif, dan penuh kekerasan. Itulah kenapa orang Australia, kalian harus sadar. Kalian harus sadar. Orang Australia sangat bangga dengan gaya hidup pantai dan aktivitas luar ruang mereka. Semua itu akan hilang. Lihatlah ini. Ini adalah pantai di Inggris. Bisakah kamu membayangkan pantai St. Kilda seperti itu? Pantai Bondi seperti itu? Pantai Brighton seperti itu? Ini sedang terjadi secara langsung di Inggris, dan orang-orang Inggris sedang dimanipulasi. Mereka diberitahu untuk menerima itu normal. Ini adalah masa depan kalian. Itu yang terus diulang-ulang oleh Anthony Albanese. Oh, One Nation menentang orang-orang ini karena mereka tidak terlihat seperti kita. Atau maksudnya kita adalah kulit putih. Itu satu-satunya keluarga Inggris menurut saya. Inilah dia. Ya Tuhan, ini bukan pantai di Afrika. Maaf, saya tidak ingin pantai St. Kilda terlihat seperti ini. Entahlah, saya tidak tahu kenapa begitu. Sebenarnya, biar saya tunjukkan sesuatu kepada Anda. Lihatlah ini. Ini Belgia. Lihat ini. Ini Belgia. Seperti yang saya katakan, inilah masa depan Australia. Jika kita terus mendengarkan Anthony Albanese,